Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar di Dialog Palembang pagi ini. Dan ini kemarin adalah perayaan atau diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Hari Ayah Nasional sendiri ini menjadi salah satu momentum yang dapat disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh masyarakat. Dan ini pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Namun mungkin tidak sedikit orang yang menyimpan rasa penasaran terkait sejarah Hari Ayah Nasional dan awal mulanya dipilih tanggal 12 November sebagai peringatannya. Seperti namanya Hari Ayah Nasional, ini adalah sebuah peringatan yang dapat disambut oleh masyarakat untuk menghargai peran ayah di dalam keluarga dan kehidupan. Dan ini serupa dengan Hari Ibu. Jadi Hari Ayah ini juga dapat menjadi momentum yang digunakan untuk berterima kasih atas peran ayah yang hadir di tengah-tengah keluarga. Lantas seperti apa sejarah Hari Ayah Nasional? Ini yang diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Dan ini terkait dengan Hari Ayah Nasional ternyata tidak terlepas dari peran perkumpulan putra ibu Pertiwi ya atau PPIP seperti yang diungkap dalam laman resmi Desa Tajian Kabupaten Malang. Hari Ayah Nasional ini merupakan sebuah wujud pengakuan akan hadirnya peran seorang ayah di dalam keluarga. Jadi awalnya Hari Ayah Nasional ini justru tercetuskan pada situasi tidak terduga yang melibatkan sebuah acara yang diselenggarakan oleh PPIP. Pada saat itu PPIP tengah menggelar peringatan Hari Ibu dengan mengadakan sebuah lomba penulisan surat untuk ibu. Namun sebelum acara berlangsung justru peserta lomba mengajukan pertanyaan tentang lomba penulisan surat untuk ayah yang dapat digelar pada Hari Ayah. Jadi sayangnya di momentum tersebut Hari Ayah ini belum ada di Indonesia. Jadi tercetusnya ide Hari Ayah tersebut lantas membuat PPIP mengambil langkah untuk mengajukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Surakarta, dan audiensi tersebut ditujukan agar peringatan Hari Ayah di Indonesia ini dapat diadakan. Pendengar, setelah melalui proses tertentu, akhirnya tepat di tanggal 12 November 2006, PPIP berhasil menggelar sebuah deklarasi yang menjadi cikal bakal terwujudnya peringatan Hari Ayah Nasional pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Dan ini selain peringatan Hari Ayah Nasional di tanggal 12 November, masyarakat Indonesia juga dapat menyambut peringatan Hari Ayah Sedunia di waktu yang berbeda. Merujuk dari buku Hari Penting Internasional karya Nina Rahmawati, Hari Ayah Sedunia atau disebut dengan juga Hari Ayah Internasional biasanya diselenggarakan pada setiap minggu ketiga bulan Juni. Dan hal tersebut menjadikan Hari Ayah Sedunia cukup unik karena peringatannya tidak didasarkan pada tanggal tertentu, melainkan perhitungan minggu ketiga di bulan Juni. Jadi berbeda dengan Hari Ayah Nasional yang diprakarasai di Indonesia. Jadi Hari Ayah Sedunia ini justru sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, tepatnya Hari Ayah Sedunia ini sudah ada sejak tahun 1910 silam. Dan perayaan tersebut bahkan didasarkan pada sebuah kisah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dunia. Jadi kisah tersebut ini berkaitan dengan saudara Smart Dot yang tinggal bersama 5 saudaranya. Dan ini diceritakan bahwa sang ibu telah tiada sehingga saudara Smart Dot dan saudaranya yang lain hanya tinggal bersama ayah mereka. Sementara itu dijelaskan dalam laman Britannica pada Hari Ayah Sedunia ternyata termasuk hari libur yang berlaku di Amerika Serikat. Jadi serupa dengan Hari Ayah Nasional yang diinisiasi untuk menghargai peran ayah di dalam keluarga. Hari Ayah Sedunia juga ditujukan dengan penghormatan kepada para ayah. Dan tentunya pendengar, ini untuk peringatan Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November
Kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita pagi hari ini, penggiat parenting Sumsel, konselor psikologi, ada Bapak Beni Sultan Rajo Intan SPSI MCH. Nantikan juga kita akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 3633377 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790 ya. Hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Tajamnya matamu tenangkan hati. Luka hidupmu kau bawa sembunyi. Hangatnya sentuhmu yang penuh cinta. Kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam-dalammu masih kau tersenyum. Dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tegar. Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih ajarkan aku hidup. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah
dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Dalam lamamu masih kau tersenyum. Dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tegar. Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih ajarkan aku hidup. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Enak banget nih es krimnya. Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana? Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir? Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut? Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan. Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih? Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir. Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran? Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai hari peringatan Hari Ayah yang diperingati setiap tanggal 12 November 2024. Dan tentunya ini Hari Ayah sendiri, dan peringatan ini dimulai dari kegiatan sayembara menulis surat untuk ibu yang digelar oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi di Solo, Jawa Tengah pada 2014 yang lalu. Jadi saat itu sebanyak 70 surat terbaik dikumpulkan menjadi sebuah bukti. Namun di tengah-tengah kegiatan salah seorang peserta bertanya tentang eksistensi Hari Ayah yang tidak pernah ada di Indonesia, sementara di saat yang sama mereka menulis surat untuk seorang ibu. Selama ini masyarakat Indonesia hanya mengenal peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, sementara Hari Ayah belum pernah ada di Indonesia. Dari sini, PPIP pun menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo ini untuk mencari waktu yang tepat untuk memperingati Hari Ayah. Sayangnya audiensi tidak membuahkan hasil. PPDIP pun ini melaksanakan kajian panjang. Jadi selang 2 tahun kemudian PPIP mendeklarasikan Hari Ayah Nasional yang pertama pada 12 November di Solo, dan sejak saat itu Hari Ayah pun diperingati setiap tahunnya. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat memperingati Hari Ayah? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat. Halo, aku Rahma dari Bukit. Happy Father's Day buat seluruh ayah di dunia ini. Makasih ya udah jadi tempat cerita, pelindung, sekaligus sahabat yang seru. Hadir ayah bikin semuanya lebih lengkap. Semoga ayah selalu sehat dan bahagia. Kita selalu bangga punya ayah.
Saya Erin dari Polygon. Selamat Hari Ayah untuk semua sosok ayah yang luar biasa. Semoga kalian diberi kekuatan dan kebahagiaan untuk terus mendampingi keluarga dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Terima kasih telah membuat hidup kami lebih indah dan penuh cinta. Sekian dari saya, terima kasih. Pada semua ayah di luar sana, terima kasih telah menjadi pahlawan yang tak terlihat, namun selalu ada di saat kami membutuhkan. Semoga semua ayah diberkahi kesehatan dan kebahagiaan, karena dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dengan kehadiran kalian. Sekian dari saya, terima kasih. ...92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini, pegiat parenting Sumsel Konselor Psikologi. Ada Bapak Beni Sultan Rajo Intan. Selamat pagi Pak Beni. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Beni untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Beni, kemarin tanggal 12 November ini diperingati sebagai Hari Ayah, yang sebelumnya di Indonesia ini belum ada peringatan untuk Hari Ayah ya. Yang kita kenal adalah Hari Ibu. Nah, kalau dari Pak Beni sendiri selaku pegiat parenting Sumsel Konselor Psikologi, memaknai Hari Ayah itu seperti apa Pak Beni? Ya, sebenarnya Hari Ayah ini sudah ada ya beberapa tahun yang lalu sudah ada diperingati. Cuman mungkin tidak populer saja, tidak populer seperti Hari Ibu gitu. Yeah. Bagi saya pribadi, Hari Ayah ini cukup penting ya sebagai bahan introspeksi kita seorang ayah mungkin, atau mungkin buat anak-anak lebih mengenal lagi figur pentingnya seorang ayah gitu di sebuah keluarga. Nah, karena itu akan membentuk pribadi yang kuat, pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang menjadi pemimpin nantinya, baik itu anak kita laki atau perempuan gitu. Penting sekali. Baik, biasanya kalau untuk ini kan perayaan Hari Ayah ini kalau tidak salah baru beberapa tahun, bisa dikatakan kalau tidak salah 2017 ya Pak Beni ya, 2006. Ini diinisiasi oleh PPIP atau Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi. Setiap tahunnya ini ada acara nggak sih Pak untuk perayaan Hari Ayah sendiri? Kalau di offline begitu ya, mungkin tidak ramai. Cuman kalau online itu ramai sekali. Ada yang Zoom atau mungkin ada yang membuat postingan-postingan tertentu di sosial medianya. Seperti saat ini saya juga sedang menghadiri beberapa event, menghadiri seminar yang diselenggarakan di kota lain, di Bandung dan di Cilegon, dan ada di Jakarta juga sampai dengan akhir pekan ini dengan tema Hari Ayah ini gitu, offline. Biasanya apa aja nih Pak Beni, acaranya Pak Beni? Ya lebih ke bentuk seminar, buat games dengan orang tua, dan ada juga workshop bagaimana menjadi orang tua yang lebih tangguh di bidang pengasuhan di dunia digital sekarang ini dan sebagainya, seperti itu. Pak Beni, ada yang mengatakan kalau di dalam suatu rumah tangga terdiri dari anak, ayah, dan ibu, ada yang mengatakan ibu bisa berperan menjadi sosok seorang ayah. Ada yang bilang juga ayah ini tidak bisa menggantikan sosok seorang ibu. Itu menurut Pak Beni sendiri sebagai parenting Sumsel seperti apa? Ya, sebenarnya sosok ayah itu memang perlu ya, walaupun nanti pada kenyataannya tidak berupa hadirnya fisik ayah ya, tapi lebih ke bagaimana menciptakan seorang figur yang menjadi pemimpin di keluarga, figur yang lebih bertanggung jawab dan lebih dipercaya untuk dalam artian mengambil keputusan penting. Itu akan menjadi figur-figur yang cocok untuk sebenarnya ditanggung jawab oleh seorang ayah. Tapi seandainya di keluarga itu tidak ada ayah dan secara fisik, tentu akan menambah porsi ibu untuk menjadi lebih kreatif, membuat dirinya mampu menjadi figur ayah tersebut. Karena kan tidak untuk kemungkinan ada orang-orang di luar sana yang sejak lahir belum ketemu ayahnya. Bahkan betul. Rasulullah pun sejak lahir juga tidak bertemu melihat, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya banyak juga di lapangan ini fakta yang mengatakan kebanyakan anak yang kehilangan figur seorang ayah ini bakal kedepannya nggak seimbang, beda dengan mereka yang kehilangan sosok seorang ibu. Kalau menurut Pak Beni itu seperti apa juga nih Pak Beni? Iya betul. Sebegitu pentingnya memang figur ayah ini, bahkan lebih ekstrimnya adalah memang kadang ayahnya ada secara fisik gitu, secara administratif ada. Cuman begitu di kehidupan nyata
dia bahkan jarang bertemu. Mungkin pagi-pagi ayahnya udah berangkat, anaknya belum bangun. Pas ayahnya pulang, dia sudah tidur begitu. Dan akhirnya tidak sempat merasakan bagaimana wejangan-wejangan, bagaimana cara mengambil keputusan, mungkin bagaimana juga menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab, misalnya seperti itu. Sehingga saat dia dewasa akan menjadi orang yang tidak punya kemampuan seperti itu. Sehingga kalaupun itu terjadi pada anak perempuan, bahayanya adalah dia akan mencari figur itu di luar gitu loh, figur lain yang akan menawarkan itu secara tidak langsung, dia akan percaya pada figur itu begitu. Kalau untuk menjadi sosok seorang ayah, apakah seorang laki-laki ini perlu mempersiapkan diri sebelum menikah atau bisa dikatakan jauh dari kata rencana untuk menikah nih Pak Beni? Menjadi sosok ayah yang baik ya, bisa dikatakan orang yang baik. Iya, betul-betul. Karena ada miskonsepsi ya, ada di luar sana bahwa konsep seorang ayah itu adalah yang mampu memberikan memberikan nafkah untuk di rumah, membiayai segala macam itu. Jadi mereka fokus mencari pekerjaan yang sangat layak sehingga mereka mampu membiayai itu. Akhirnya mereka lupa sebelum menikah itu mereka harus membekali diri bagaimana pengetahuan mereka saat menjadi suami atau mungkin jadi seorang ayah nantinya. Itu jauh lebih penting di awal sebelum nantinya jadi keluarga beneran gitu ibaratnya. Sebelum menikah sudah harus mereka pikirkan seperti itu. Untuk menjadi seorang ayah yang baik, kalau menurut pandangan Pak Beni sendiri seperti apa? Apakah cukup menafkahi itu sudah cukup atau seperti apa? Tidak cukup dengan itu. Karena gini, yang terjadi sekarang di dunia digital ini juga begitu. Banyak orang yang punya ayah, dia membiayai saja tapi tidak pernah mengajarkan ini itunya. Nah ini misalnya kita tidak pernah, kita ini tidak pernah mendapatkan figur ayah seperti itu. Mau tidak mau kita harus memperbanyak keilmuan kita, datang ke majelis-majelis, datang ke seminar-seminar atau menggali di sebuah pertemuan-pertemuan atau komunitas-komunitas, sehingga figur itu bisa dilatih untuk hadir dalam diri kita. Jangan biarkan begitu saja hadir, karena figur ayah itu tidak bisa auto download begitu, harus digali dan dicari untuk menjadi tahu begitu. Bisa diartikan ini perlunya belajar lebih dalam ya, bukan menciptakan suatu sosok tapi harus belajar juga nih Pak Beni ya. Ya, harus ada role model dan harus ada yang membimbingnya. Baik, Pak Beni, yang terakhir pesannya untuk para ayah ataupun bakal calon ayah. Ini untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini di peringatan Hari Ayah yang kemarin dirayakan. Silakan Pak Beni. Ya, bagi calon ayah dan para ayah di luar sana, yang paling penting itu bukan uangnya, tapi bagaimana uang itu bekerja membuat keluarga Anda dan anak keturunan Anda menjadi orang lebih bertanggung jawab dan menghargai Anda, juga membuat Anda menjadi lebih baik dan jadi contoh bagi seluruh anggota keluarga. Mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Beni Sutarajo Intan, waktunya bersama Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitasnya di Bandung ya Pak Beni ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama narasumber kita ada Pak Beni Sutarajo Intan, SPSI MCH. Ini pegiat parenting, konselor psikologi. Dan tentunya pendengar, untuk menjadi seorang ayah ini dibutuhkan yang namanya belajar ya, dari sebelum adanya sebuah pernikahan agar kedepannya bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya dan juga bisa menjadi suami yang baik ya untuk istrinya. Dan pendengar, terkait dengan sejarah Hari Ayah Nasional ternyata tidak lepas dari peran perkumpulan putra Ibu Pertiwi seperti diungkap dalam laman resmi Desa Tajinan, Kabupaten Malang. Jadi Hari Ayah Nasional ini diinisiasi oleh PPIP dan di tanggal 12 November 2006 merupakan peringatan pertama di momentum tersebut. Adanya Hari Ayah Nasional merupakan sebuah wujud pengakuan akan hadirnya peran seorang ayah di dalam keluarga. Awalnya Hari Ayah Nasional justru tercetuskan pada situasi tidak terduga yang melibatkan sebuah acara yang diselenggarakan oleh PPIP. Dan pada saat itu PPIP tengah menggelar peringatan Hari Ibu dengan mengadakan sebuah lomba penulisan surat untuk ibu. Namun sebelum acara berlangsung, justru peserta lomba mengajukan pertanyaan tentang lomba penulisan surat untuk ayah yang dapat digelar pada Hari Ayah. Sayangnya di momentum tersebut Hari Ayah ini belum ada di Indonesia. Jadi tercetusnya ide Hari Ayah
lantas membuat PPIP mengambil langkah untuk mengajukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta. Audiensi tersebut ditujukan agar peringatan Hari Ayah di Indonesia dapat diadakan. Pendengar, setelah melalui proses tertentu, akhirnya tepat di tanggal 12 November 2006, PPIP berhasil menggelar sebuah deklarasi yang menjadi cikal bakal. Ini terwujudnya peringatan Hari Ayah Nasional pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Dan tentunya ini selama ini kan masyarakat Indonesia hanya mengenal peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember, sementara Hari Ayah belum pernah ada di Indonesia. Dari sini PPIP pun menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo untuk mencari waktu yang tepat untuk peringatan Hari Ayah. Dan tetaplah bersama kami pendengar, masih di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita sudah terhubung bersama penelpon kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 363377. Sudah terhubung bersama Ketua Persiari Sumsel, ada Pak Ari Kristo. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya Pak Ari untuk pagi hari ini Pak Ari? Luar biasa sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita minta waktunya sebentar Pak Ari ya. Pak Ari, kemarin itu tanggal 12 November 2024 ini diperingati sebagai Hari Ayah. Kalau Pak Ari sendiri selaku anak nih ya, ini memperingatin Hari Ayah atau juga momentum Hari Ayah ini bagi Pak Ari itu seperti apa Pak Ari? Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Luar biasa sekali ya. Di tanggal 12 November 2024 itu di kalender hari-hari biasa atau di bulan-bulan sebelumnya mungkin nggak ketemu momen yang dimana juga tentunya dispesialkan. Dan di bulan November ini, di tanggal 12 November kemarin, bahkan bukan hanya untuk spesial di tanggal 12 aja ya Mbak Dela ya, karena memang sebagai peringatan memang benar 12 November diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Tapi karena kita sebagai anak, sebagai manusia yang juga diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang juga tentunya ayah ini menjadi salah satu faktor utama terkait dengan besar tumbuh kembangnya kita hingga hari ini. Dan beruntung untuk kita sebagai anak yang masih memiliki kedua orang tua, masih mempunyai ayah, masih punya ibu, syukur alhamdulillah. Di usia kita mungkin yang sekarang sudah semakin menua gitu ya, di antara kita mungkin yang tanpa terasa hari berganti hari, minggu, bulan hingga tahun, tanpa terasa usia kita semakin bertambah. Dan dengan rasa syukur kita masih punya ayah, masih punya ibu yang masih melengkapi kita. Dan doa terbaik juga ini Mbak adalah bagi teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin dari kecil tidak berkesempatan melihat sosok ayah, atau dengan bertambahnya usia saat ini ayah tidak menemani kita lagi kayak gitu. Dan sebagai anak laki-laki atau anak perempuan tentunya juga mempunyai makna berbeda dalam memperingati Hari Ayah ini gitu ya. Banyak yang bilang bahwa ayah itu adalah cinta pertama bagi seorang anak perempuan gitu ya. Tapi kita sebagai anak laki-laki, saya sebagai anak laki-laki juga, ayah menjadi salah satu panutan yang luar biasa untuk terus belajar dan juga berkembang. Dan tanpa kita sadari juga, seberapapun usia kita hingga hari ini, mungkin yang sekarang usia masih usia-usia produktif, usia sekolah, mahasiswa, bahkan sampai kita sekarang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak sekalipun juga, kita masih dianggap anak kecil bagi orang tua kita, termasuk juga ayah. Nah, ayah ini kan sosok yang sangat luar biasa sekali nih, menanamkan kedisiplinan, menanamkan rasa tanggung jawab,
memberikan contoh mencintai menyayangi pasangan hidupnya, orang tuanya, bahkan juga anak-anaknya. Jadi memperingati Hari Ayah Nasional ini menjadi salah satu momentum di mana juga tentunya kita mengingat kembali bahwa di tengah kesibukan kita saat ini, di usia kita semakin bertambah, mungkin kita nggak sadar dan mungkin kita lupa atau mungkin kita juga tidak teringat. Namun begitu kita pulang ke rumah, Mbak Della, begitu kita pulang ke rumah, kita melihat ayah kita saat ini mungkin tidak sekuat dulu. Ya mungkin dulu rambutnya masih hitam, sekarang sudah memutih gitu ya. Atau mungkin dulu tenaganya masih kuat, sekarang sudah mulai sedikit berkurang. Dan artinya ini menjadi salah satu pengingat juga untuk kita bahwa ayahlah yang membesarkan kita sampai dengan hari ini. Itu Mbak Della. Kalau untuk Pak Ari sendiri, sosok seorang ayah ini bisa menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari Pak seorang Pak Ari atau seperti apa nih Pak Ari? Harus sebenarnya ya, kalau kita ngomongin masalah kedua orang tua, saya yakin pendengar RRI Pro 1 juga kalau kita bincang terkait dengan orang tua pasti susah untuk menahan air mata ya, pasti akan sedikit terharu dan ngerasa bangga dengan kedua orang tua. Kalau saya sendiri memaknai cinta dengan ayah itu, yang pertama saya bangga dengan orang tua saya sendiri, terutama dengan bapak saya sendiri kayak gitu. Di mana juga tentunya banyak sekali contoh-contoh pengorbanan yang diberikan kepada saya sebagai putranya, sebagai anaknya, hingga hari ini mungkin bisa bermanfaat. Bahkan kalau mau egois kayak gitu ya, dan alhamdulillah saya masih diberi nikmat sehat, kedua orang tua juga masih sehat. Kalau boleh egois, ya kalau bisa ayah saya jangan kemana-mana kayak gitu. Di rumah aja gitu ya? Ya, bukan. Artinya tetap ada di samping saya untuk terus memberikan nasihat. Makanya di usia kita yang semakin bertambah, saat ini kita sudah berumah tangga pun, saya berusaha untuk menyempatkan waktu dalam satu hari itu untuk bisa ngobrol dengan ayah gitu ya. Jadi mungkin di pagi hari, siang atau malam hari melihat momen, hanya sekedar pengen melihat bagaimana kondisinya terkini, atau mungkin hanya ingin mendengar bagaimana nasihatnya, curhat dan sebagainya. Itu saya berusaha untuk menekankan hal itu. Kemudian yang kedua, setelah menikah pun, ini untuk yang lainnya juga, setelah menikah pun kita akan mendapatkan orang tua baru ya. Kenapa saya bilang orang tua baru? Mereka adalah orang tua kandung dari pasangan hidup kita kayak gitu. Jadi perlakuan saya pun juga sama antara ayah kandung dan ayah kandung dari pasangan hidup saya. Jadi saya juga menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol, untuk bisa bercerita, ya setidaknya adalah untuk bisa mendengarkan arahan dan nasihat dari seorang ayah. Jadi sekali lagi kalau boleh egois, ya saya pengennya ayah saya, ayah kandung dari istri saya juga tetap sehat kayak gitu, terus untuk terus mendampingi kita kayak gitu Mbak. Kalau masih ingat nggak sih Pak Ari momentum yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain dengan sosok seorang ayah? Apa ya? Jangan nangis dong. Nanti nangis ini. Jadi ini terharu nih, bener memang. Karena saya juga susah untuk menahan air mata kalau berbicara terkait dengan ayah ya. Jadi kalau di sini ada yang nggak nangis ngobrolin orang tuanya, mungkin saya juga bingung kayak gitu. Jadi kalau kita merasa terharu dengan perjuangan orang tua kita, saya yakin ya teman-teman pendengar semuanya juga merasa bahwa kita punya orang tua yang sangat luar biasa sekali. Ya meskipun mungkin orang tua kita biasa-biasa aja dari sisi pekerjaan dan sebagainya, tapi kita bisa dibesarkan sampai dengan hari ini tuh luar biasa banget. Dan momen yang tidak terlupakan untuk saya sebagai anak, sebagai putra pertama dari ayah saya, itu di mana juga momen pada saat kita masih bisa ada kesempatan untuk ngobrol bareng kayak gitu. Nah, itu momen yang mungkin tidak bisa diulang kembali untuk kedua kalinya gitu. Meskipun kita ada kesempatan untuk bisa ngobrol, untuk bisa cerita, itu mungkin momennya akan beda. Dan yakinlah dengan usia kita semakin bertambah, orang tua kita itu semakin memaklumi bagaimana kondisi kita kayak gitu. Jadi kalau ditanya momen apa yang tidak terlupakan, ya pada saat kita bisa ngobrol berdua aja, curhat aja berdua kayak gitu. Entah itu mungkin di teras rumah, entah itu mungkin di sisi rumah yang lainnya kayak gitu. Tapi obrolan laki-laki antara anak laki-laki dan ayah itu beda itu ya. momen yang tidak akan terlupakan Mbak Dela. Pak Ari, kalau dilihat zaman sekarang ya, berbicara mengenai ayah ataupun ibu, kebanyakan kejadian zaman sekarang ini
apakah memang faktor lingkungan atau juga media sosial, dunia digitalisasi, melihat kebanyakan ada kekerasan di dalam rumah tangga, baik ayah atau bisa dikatakan ayah memberikan kekerasan pada anak ataupun sebaliknya. Itu kalau dari pandangan Pak Ari sendiri, sebenarnya apa yang harus dilakukan seorang ayah di rumah tangga itu? Jadi kayak gini, jadi kita nggak bisa pungkiri memang di tahun 2024 ini perkembangan digital teknologi sangat luar biasa sekali. Banyak sekali kita lihat contoh di pemberitaan itu bahwa seorang ayah yang tega bahkan sampai melakukan pelecehan terhadap anak putrinya kayak gitu ya. Bahkan juga ada pemberitaan seorang anak yang dilaporkan ke kantor polisi gara-gara melawan ayahnya dan ayahnya merasa sakit hati hingga akhirnya terjadi perselisihan paham. Bahkan juga ada anak-anak yang tega melaporkan kedua orang tuanya ke kantor polisi, ke pengadilan dengan alasan mungkin harapan harta dan sebagainya. Nah ini sebenarnya saya tidak bisa menilai dari masing-masing individu atau masing-masing keluarga. Cuman disinilah kita melihat contoh dari sosok seorang ayah. Ayah kita mendidik kita seperti apa yang mungkin itu menjadi sebuah panutan untuk kita generasi penerusnya. Jika kita saat ini menjadi seorang ayah atau suami pun itu yang kita lakukan kepada pasangan hidup kita, mungkin itu menjadi contoh juga dari apa yang kita lihat. Kalau seandainya mungkin ada yang kurang-kurang di antara anak-anak yang kita lihat saat ini juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya itu kesalahan dari seorang ayah, tidak bisa juga seperti itu ya. Terkadang juga ayah sudah memberikan contoh yang baik, namun anak-anaknya juga sulit untuk diatur, untuk diarahkan. Berbagai macam hal yang menjadi sebuah masalah, bisa lingkungan, bisa pergaulan dan sebagainya ya. Tapi kalau saya berkaca dari orang tua saya, terutama dari bapak saya sendiri, kemudian ibu saya sendiri, itu berjuang mati-matian untuk bisa menyekolahkan anaknya itu perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian kalau saya boleh ingat juga di usia-usia produktif saya dulu, dari usia sekolah sampai dengan saya kuliah itu, saya nggak diperbolehkan untuk keluar malam kayak gitu. Jadi apalagi zaman-zaman sekolah ya, zaman-zaman sampai dengan SMA itu pun saya nggak boleh keluar malam. Jadi kalau sudah maghrib itu pun harus di rumah. Nah, itu bayangin aja ya, sebagai anak laki-laki gitu kan. Dan saya merasakan saya bisa keluar malam itu begitu sudah bekerja karena tuntutan pekerjaan kayak gitu. Dan itu bisa dimaklumi setelah itu. Nah, itu menjadi pola asuh menurut saya karena memang pergaulan saat ini kan yang menjadi kacau itu adalah anak-anak kita dibebaskan untuk bisa bergaul di luar jam-jam mereka yang seharusnya mereka itu di rumah, yang seharusnya mereka bisa beraktivitas di rumah, sebagai orang tua bisa memantau anaknya sedang apa, lagi ngapain kayak gitu kan, dan sedang mengerjakan apa. Tapi kalau anaknya di jam-jam malam masih di luar, masih berkeliaran, dan kita nggak tahu bagaimana situasi kondisi di luar rumah gitu ya. Kadang-kadang lingkungan pergaulan juga mempengaruhi. Hal itu yang kadang-kadang juga membuat kondisi kehidupan di rumah itu kurang hangat ya. Karena emang situasi orang tua yang mungkin cuek juga, ada yang orang tua terlalu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, bapaknya sibuk dengan aktivitasnya, ibunya sibuk dengan aktivitasnya, anaknya mungkin kurang perhatian di rumah, ujung-ujungnya mungkin harus mencari perhatian sebuah kendala. Jadi intinya tidak berhenti untuk saling introspeksi ya mungkin Mbak Dela ya, orang tua sebagai ayah juga introspeksi, ibu juga introspeksi, kemudian anak-anak juga introspeksi, begitupun pasangan muda atau pasangan yang baru menikah yang belum punya anak juga sama koreksi antara suami bagaimana, kemudian istri juga bagaimana kayak gitu. Karena emang secara tidak langsung dua-duanya juga harus saling memaafkan karena dalam kehidupan berumah tangga antara anak, ibu, kemudian ayah kan juga sekuat dan sebanyak apapun maaf yang kita berikan itulah berusaha kita untuk meneruskan hidup kita untuk selanjutnya kayak gitu Mbak Del. Baik, berarti artinya di sini hubungan atau juga komunikasi itu sangat penting ya Pak Ari ya di dalam suatu rumah tangga antara ayah dan ibu ataupun sebaliknya anak dan orang tua. Ya, tapi kadang kayak gini, mungkin kita sebagai anak tanpa sadar ini mungkin yang saya rasakan ya. Jadi kadang-kadang kita ini sebagai anak jarang banget tuh ayah nanya kita, tapi ibu yang nanya kita di mana, udah pulang belum gitu. Kadang-kadang ibu yang tanya kita. Tapi padahal itu perintah dari ayah loh. Lebih ke gengsi ya. Coba tanya tuh anakmu udah pulang apa belum, pasti lewat ibu gitu. Jadi bukan berarti ayah itu nggak sayang. Dan bukti nyata sayangnya seorang ayah itu adalah buat teman-teman yang belum menikah ini ya, tapi yang sudah menikah pada saat momen selesai akad nikah itu kita bisa melihat tuh
ketegaran seorang ayah yang harus meneteskan air matanya karena mengikhlaskan anak perempuannya atau anak laki-lakinya untuk bisa berumah tangga, dan itu tentunya sudah tidak menjadi tanggung jawab dari seorang orang tua ya. Karena kalau kita sudah menikah pasti punya tanggung jawab sendiri. Itu orang tua sekeras apapun itu, menakutkan seorang ayah atau sesangarnya seorang ayah, pasti dia akan meneteskan air mata karena dia sadar bahwa tanggung jawabnya sudah akan beralih ke pasangan hidupnya masing-masing. Jadi itu menjadi sebuah momen yang tentunya tidak akan terlupakan juga. Dan sekali lagi beruntung untuk kita yang masih dilengkapi dengan kedua orang tua, bapak ibu kita masih sehat. Dan kalau seandainya mungkin di antara keduanya sudah tidak ada lagi, ya wajib bagi kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Baik, terakhir pesannya untuk ayah, mungkin bisa dikatakan ayah yang lagi di rumah, anggap saja mendengar gitu ya. Silakan Pak Ari. Waduh, ini nangis beneran nih Pak Ari. Terharu ya. Silakan. Ya mohon maaf ya pendengar, karena emang sekali lagi kalau kita berbicara terkait dengan perjuangan kedua orang tua, terutama ayah dan juga ibu, tidak bisa kita samakan sejauh mana mereka berjuang untuk bisa membesarkan kita sebagai anak, untuk bisa menyekolahkan kita hingga hari ini, bahkan untuk terus mencintai dan juga melindungi kita hingga akhirnya kita sukses untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Dan ini bukan menjadi sebuah harapan, tapi terima kasih untuk ayah, untuk bapak yang sudah luar biasa sekali, yang sudah sangat hebat sekali, yang sangat sampai dengan hari ini terus melindungi dan mencintai anak-anaknya. Dan tentunya kita sebagai anak itu tidak akan mampu membalas semua hal yang sudah dikorbankan dari kedua orang tua kita, terutama ayah kita, ibu kita, karena hal itu juga tidak akan terbalaskan. Dan jika saat hari ini kita sudah ditempatkan sebagai seorang ayah, sudah diposisikan menjadi seorang bapak, dan buat yang wanita juga sudah dinobatkan menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, kita sekarang baru merasakan bahwa perjuangan orang tua itu sangat luar biasa sekali. Seorang ayah itu mungkin juga tentunya rela untuk tidak makan hanya untuk melihat anaknya bisa makan enak kayak gitu, dan ibu pun juga sama kayak gitu. Jadi kedua-duanya tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa disamakan bagaimana cinta kasih mereka. Jadi terima kasih untuk bapak, terima kasih untuk ayah-ayah di Indonesia ini, untuk kita semua, dan juga tentunya terima kasih sudah menjadi seorang pelindung, terima kasih untuk menjadi seorang guru dan pahlawan dalam hidup kita masing-masing. Dan tentunya cinta dan kasih sayang seorang ayah dan ibu itu tidak ternilai. Dan kita sebagai anak, harapannya untuk terus meningkatkan rasa syukur kita karena menjadi anak dari seorang ayah dan ibu kita. Dan harapan kita yang terakhir adalah semoga ayah atau bapak selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Itu Mbak Dela. Baik, terima kasih banyak Mas Ari untuk waktunya bersama Pro1 pagi hari ini di peringatan Hari Ayah Nasional. Salam sehat selalu Pak Ari ya. Terima kasih Mbak Dela. Salam untuk ayah-ayah kita semua ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi bersama Ketua Persyari Sumatera Selatan ada Bapak Ari Kristo. Ini yang sudah bercerita tentang Hari Ayah yang diperingati setiap tanggal 12 November. Dengan berakhirnya telepon tadi, maka berakhir juga untuk Dialog Palembang pagi ini, pendengar. Dan nantikan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan di Palembang pagi ini tetaplah bersama kami. Tahun berganti tahun, waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan
masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada, rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada, rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Oh, rindu pun selalu pada mereka yang telah pergi menghadap Tuhan. Hanya lewat mimpi kita bertemu. Semoga tenang di rumah yang berbeda. Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Rindu rumah, aku rindu pulang, rinduku disayang, sanak saudara. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.